Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sahabat Unclub Media, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-Nya bagi kehidupan kita. Sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan sudah sertai, dan pada Sabat ini kita sudah siap untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pendeta-pendeta jemaat Unclub, begitupun dengan para tua-tua jemaat Universitas Kelabat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada Sabat ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan Sabat ini adalah minyak yang tak pernah habis. Sebelum saya lanjut untuk membahasnya, mari kita tunduk seketika untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Minta ampun salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minyak yang tidak pernah habis. Firman Tuhan yang akan saya bawakan Sabat ini, saya ambil dari dua cerita. Cerita pertama yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4. Di manakah diceritakan di cerita ini, ada seorang nabi yang meninggal dunia. Dia meninggalkan istrinya dan 2 anaknya yang masih kecil. Tetapi sayangnya di cerita ini bahwa dikatakan bahwa nabi ini meninggalkan hutang yang sangat banyak. Saking banyaknya hutang yang mereka punya, sehingga kalau katanya tidak dapat membayar, maka kedua anak daripada janda ini akan diambil untuk dijadikan budak. Sangat susah ya. Bagaimana perasaan seorang ibu ya, yang tidak mempunyai seorang suami lagi dan hanya mempunyai 2 orang anak yang sangat dia kasihi, dan akan diambil dengan maksud untuk menggantikan hutang yang mereka pinjam sebelumnya. Terus janda ini dia tidak putus asa. Dia berdoa dan dia datang mengeluh kepada Nabi Elisa. Tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." 2 Raja-Raja 4 ayat 3 dan 4. Mereka pergi meminjam bejana dari tetangga sebanyak-banyaknya. Mungkin karena mereka adalah seorang nabi, maka tetangga-tetangga yang ada di sekitar mereka juga segan kepada mereka, ya. Jadi mereka memberi pinjaman bejana kepada ibu dan kedua anaknya. Terus waktu mereka mendapatkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, mereka bawa di dalam rumah, mereka tutup pintu. Kemudian apa yang selanjutnya? Sang ibu ini dia menuangkan minyak, sedangkan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kosong tersebut. Minyak itu tidak pernah habis sampai semua bejana penuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Itu cerita yang pertama. Berikut kita masuk di cerita yang kedua, yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17. Di sana diceritakan bahwa terjadi kelaparan yang sangat hebat di Samaria. Terus pada waktu itu Nabi Elia bersembunyi di anak sungai Kerit sampai sungai itu kering. Ia diberi makan burung gagak di tepi sungai itu.
Nabi Elia diutus ke Sarfat, dekat Sidon, di mana ia akan diberi makan oleh seorang janda. Di pintu gerbang, ia bertemu dengan seorang janda yang mengambil kayu api. Ia sedang menyiapkan makanan terakhir untuk dia dan anaknya. Jadi persiapan mereka waktu itu tinggal untuk makanan terakhir, ya. Kemudian Elia meminta makan dari janda tersebut. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terus janda itu dia melakukan perintah Elia. Dia menyiapkan dahulu roti bundar kecil bagi abdi Allah, baru ia membuat roti lainnya bagi dirinya dan bagi anaknya. Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Mujizat terjadi di sana. Perbandingan kedua cerita ini, persamaannya adalah dari kedua cerita ini, keduanya adalah janda dan memiliki anak. Terus keduanya menghadapi masalah yang besar yang tidak dapat mereka atasi sendiri. Terus keduanya memiliki iman kepada Allah dan menuruti petunjuk daripada abdi Allah tersebut. Berikutnya, keduanya dilepaskan dari masalah oleh mujizat minyak yang tak pernah habis. Perbedaannya, janda pertama adalah orang Israel, sedangkan dia juga adalah istri dari seorang nabi. Dan janda yang kedua adalah dari orang asing, ya, dari Sarfat. Berikut, janda pertama mencari abdi Allah, ya, dia yang datang. Yang kedua, Allah yang mengutus abdinya untuk datang kepada janda ini. Dan yang perbedaan yang ketiga adalah janda yang pertama tidak memberi apa-apa kepada abdi Allah, sedangkan yang kedua memberi makanan kepadanya. Pelajaran dari dua kisah ini. Jadi firman Tuhan yang akan saya bahas pada sabat ini diambil dari dua cerita tersebut dan memiliki 3 pelajaran. Yang pertama, Allah memperhatikan kehidupan tiap-tiap orang. Janda dan anak yatim melambangkan keadaan yang lemah dan tak berdaya. Dan yang kedua adalah Allah akan memberikan solusi asalkan kita memiliki iman. Ya, seberapa besar iman kita kepada Allah, berkat yang akan kita terima sebesar berkat atau sebesar iman yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan mujizat dari apa yang ada pada kita. Bila bergantung kepadanya, minyak kita tidak pernah akan habis. Kita mulai dengan pembahasan pertama. Allah memperhatikan kehidupan tiap-tiap orang. Janda dan anak yatim ini, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, adalah melambangkan keadaan kita yang tidak berdaya. Ya, Allah mengutus keselamatan bagi janda di Sarfat. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Lukas 4 ayat 25. Allah memperhatikan kehidupan tiap-tiap orang. Abdi Allah ini dia menawarkan bantuan
dan menyatakan kepeduliannya. Pelajaran yang kedua, Allah memberikan solusi asalkan kita memiliki iman. Iman adalah penurutan kepada Nabi Allah walaupun tidak masuk akal. Janda Sarfat menyapa abdi Allah dengan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Berkat yang didapat sebesar iman yang kita miliki. Jangan pinjam sedikit, pinjam sebanyak-banyaknya. Ya, lebih banyak tempayan yang Anda pinjam, lebih banyak minyak yang akan engkau dapatkan. Walaupun ia bukan orang Israel, ia mengenal Allahnya Elia. Kata Elia kepada janda Sarfat, "Buatlah dulu bagiku roti bundar." Ya, janda ini bisa saja berkata, "Kenapa aku harus dengar apa kata kamu?" Tetapi ia tidak berpikir seperti itu. Iman dinyatakan dalam tindakan yang didasarkan atas kepercayaan mereka kepada Allah. Ia mengenal Allah Israel dan ia percaya kepada kata-kata hambanya Elia. Tuhan Allahmu yang hidup. Kami juga memiliki kesaksian. Saya ingat waktu kami baru menikah, saya dengan suami saya. Setelah kami menikah, kami pergi ke Filipina, di mana suami saya akan melanjutkan pendidikan S2-nya di Filipina, ya, University of the Philippines. Dan karena kami sudah menikah, kami merindukan untuk memiliki seorang anak. Tetapi sudah berapa tahun kami belum memiliki seorang anak. Terus mertua kami bilang begini, "Mungkin karena suamimu sibuk belajar dan belajar. Bagaimana waktu libur nanti kalian pergi honeymoon?" Dan betul, waktu itu kami ingat kami pergi ke Hong Kong. Ya, baru sampai mendarat di Hong Kong, perut saya sangat sakit sekali. Ya, jadi kami berpisah dengan rombongan kami. Karena waktu itu kami ikut travel tour, jadi ada rombongan-rombongan. Tetapi karena saya sudah sakit, makanya kami pergi izin di kepala rombongan dan ke dokter. Oh, dokter bilang, "Wah, selamat, Anda hamil." Wah, betapa sukacitanya ya. Kami pikir, kalau sudah tahu waktu itu saya sudah hamil, kenapa mau repot-repot datang lagi honeymoon ya. Tapi tidak apa-apa, kami sudah ada di sana. Dan waktu mau pulang dari dokter, mau tidur malam itu, perut saya sangat sakit dan sangat-sangat kesakitan ya. Terus ada keluarga kami dari Filipina, dia bilang, "Aduh, nanti saya telepon teman mereka, pendeta di sana, ada pendeta Denny dan keluarga. Mereka datang jemput kami di hotel dan bawa kami di rumah sakit." Karena memang badan sudah sangat panas dan perut sudah sangat sakit. Saya bilang, "Wah, gawat." Kata dokter tadi hamil, puji Tuhan, tetapi kenapa perutnya sakit sekali ya. Terus sampai di rumah sakit, diadakan pemeriksaan di sana dan dokter bilang, "Aduh, ini adalah appendix akut ya, usus buntu, katanya sedikit lagi mau pecah, dan kalau sampai itu pecah tidak akan tertolong lagi nyawanya." Dan wah, kami sangat-sangat takut ya. Saya sudah menangis, suami saya juga sudah menangis, dan mereka bilang dia harus segera dioperasi, dan biaya operasi yang akan Anda bayarkan adalah $4.000 dan waktu itu $1 10.000. Tuhan, kami mau ambil di mana uang sebanyak ini? Kami berdoa, mau telepon orang tua yang ada di Amerika, tidak bisa ya, tidak tersambung. Mau telepon orang tua yang ada di Indonesia, lebih susah, tidak bisa. Tuhan, apa maksudnya ini ya? Saya bertelut di bawah tempat tidur. Saya bilang, "Tuhan, saya tidak akan berdiri kalau tidak ada solusi." Kami berdoa, menangis. Dokter bilang, "Hello," dia panggil suami saya, "kalau terlambat istrimu tidak akan tertolong lagi."
Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami percaya Engkau akan menyiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan betul saudara, pada waktu belum lama kami berdoa, dan saya memang di tempat tidur, di samping tempat tidur, saya bilang, Tuhan, kalau belum ada solusi saya tidak akan berdiri walaupun saya dalam keadaan sakit seperti ini. Dokter juga, perawat juga sudah bingung, Ibu berdiri, harus berdiri ya. Tetapi tidak, saya menangis. Dan apa yang terjadi? Ada satu perawat yang datang, dia panggil suami saya. Katanya ada seorang ibu yang menanti Anda di luar. Dia datang, cepat-cepat dia datang. Ibu ini, dia bilang, oh saya sementara menjaga ayah saya yang ada di rumah sakit juga. Entah, sudah 1 minggu katanya dia tidak bisa tertidur. Dan saya heran, hari ini, malam ini dia bisa tertidur. Dan sehingga saya bisa datang kepada Anda dan memberikan uang ini. Wah, suami saya bingung. Apa ini? Uang sebanyak $4.000. Saudara-saudara, sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan ibu tersebut. Tuhan menjawab doa-doa saya. Tuhan menjawab doa suami saya. Dia mengirimkan seorang ibu untuk membawakan $4.000. Dan waktu suami saya ambil, dia serahkan di administrasi rumah sakit. Dan saya dioperasi. Dan selamat ya, sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Iman, berkat yang akan Anda dapatkan sebesar iman yang engkau miliki. Lanjut. Di balik pintu tertutup ada mujizat. Pergilah, mintalah bejana-bejana, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, tutuplah pintu. Apa maksudnya? Artinya, tutup pintu, datang, bawa persoalanmu kepada Tuhan, berdoa, minta Tuhan tunjukkanlah jalanmu, minta Tuhan penuhilah kebutuhanmu. Ya, sementara menuangkan minyak di tempayan, ibu dan anak ini berdoa. Yesus berkata, tutuplah pintu ketika engkau berdoa. Komunikasikanlah kepada Allah masalahmu. Jangan biarkan keluh kesahmu dilihat orang lain, tetapi curhat kepada Allah, jangan curhat kepada orang lain. Karena apabila Anda curhat kepada orang lain bisa menimbulkan masalah. Tetapi kalau Anda curhat kepada Tuhan, masalahmu akan teratasi. Di balik pintu yang tertutup ada mujizat. 2 Raja 4 ayat 3-5 ya. Pergilah, minta bejana-bejana, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Masalah mereka bisa dihadapi karena mereka menutup pintu, yaitu mereka datang berdoa dan mujizat terjadi di sana. Pelajaran yang ketiga, Allah memberikan mujizat dari apa yang ada pada kita. Elisa bertanya, apa yang ada padamu di rumah? Jawabnya, minyak sedikit. Allah memberikan mujizat dari apa yang ada pada kita. Bila kita bergantung kepadanya, minyak kita tidak akan pernah habis. Perumpamaan tentang 10 anak darah. Ada perbedaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Minyak dari gadis bijaksana ini tidak habis. Sementara minyak dari gadis yang bodoh ini habis, tidak ada persiapan minyak. Apa itu minyak? Ya, minyak melambangkan Roh Kudus. Bagaimana cara kita memperoleh Roh Kudus? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Minyak melambangkan Roh Kudus. Cara kita memperoleh minyak, ya. Apa caranya? Ikuti perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Itulah yang harus kita lakukan, ya, kalau kita mau memperoleh minyak tersebut. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pasti, jikalau kita sudah menuruti perintah Allah, kita akan menghidupkan buah roh dalam hidup kita. Apa itu buah roh? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi pelajaran kita sahabat ini adalah Allah memperhatikan tiap-tiap orang. Kedua, Allah akan memberikan solusi asalkan kita memiliki iman. Ketiga, Allah memberikan mujizat dari apa yang ada pada kita. Janji Allah, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Allah menjanjikan berkat, minyak yang penuh, kebajikan dan kemurahan seumur hidup akan kita terima jikalau kita mau datang bersandar kepadanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.